Mengenal diri sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Alhamdulillah wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Di sore ini kita berkumpul dalam rangka kita silaturahmi, silih asuh, silih asih, dan silih asah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini dirahmati Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Apa tujuan kita silih asuh? Ada 3. Pertama, bagaimana kita meningkatkan kualitas ilmu kita. Kedua, bagaimana dengan ilmu tadi kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan dengan meningkatnya kualitas ibadah kita, meningkat pula kualitas hidup kita. Nah, ini akan menjadi sirkulasi nantinya. Ya. Dengan kualitas hidup kita meningkat, maka kita akan lebih mudah lagi untuk meningkatkan ilmu kita. Ya. Dengan ilmu meningkat, meningkat lagi ibadah kita. Dengan ibadah meningkat, meningkat lagi kualitas hidup kita, terus begitu, seperti itu harusnya gitu. Nah, kita ini semua tentu ingin sukses ya di dunia, sejahtera di akhirat, terhindar dari azab neraka. Ya. Sebagaimana sering kita panjatkan doa, paling enggak selesai sholat wajib maupun sholat sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Namun sayangnya, tidak semua orang tahu bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu diawali dengan mengenal diri. Nah, karena itulah sore ini kita akan buka kaji kita dengan judul Mengenal Diri Sejati. Sebab mengenal diri ini penting, tapi kadang-kadang sulit. Nah, karena itu hari ini menurut saya, mungkin saya salah, tidak banyak orang yang mengkaji diri ini. Sehingga adalah sangat naif pada hari ini manusia sibuk mengkaji diri orang lain, tapi lupa dengan dirinya sendiri. Padahal selanjutnya nanti kita sebagai orang beriman dan berakal itu kan wajib mengenal Allah, Sang Pencipta kita. Namun bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita nggak mengenal diri kita? Nah, padahal Allah dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di segenap dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri, agar mereka mengetahui kebenaran. Nah, jika kita tidak mengetahui diri kita, bagaimana kita akan kenal orang lain?
Bagaimana kita akan kenal dengan Allah yang maha gaib? Mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Allah. Tanpa kita mengenal dan merenung diri kita dengan kedalaman rahasia batin, maka mustahil kita bisa ma'rifatullah. Nah, insya Allah dengan mengenal diri sendiri, kita akan jauh lebih mudah mengenal Allah. Guru mursyid kita beliau ini seorang mursyid tarekat yang besar di Sumatera, Allah yarham, Syekh Inyek Cubada, itu mengingatkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, dia akan mengenal Robnya. Nah, dalam kaitan itulah kita ini Majelis Dakwah Al-Hikmah selalu mengingatkan kepada jemaah kita betapa penting dan perlunya mengenal diri sendiri. Ya. Karena dengan mengenal diri, kita akan tahu diri, tahu harga diri, dan tahu menempatkan diri. Sehingga kita berhak atas kesejahteraan diri. Gitu. Dengan mengenal diri, kita akan tahu apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Ini disebut dalam ilmu manajemen namanya SWOT. Ya, dalam analisanya SWOT. Strong, weakness, opportunity, dan trust. Jadi dengan mengenal diri, kita akan tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa opportunity-nya, apa peluangnya, dan apa tantangannya. Sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan kita dan memupuk atau mengoptimalkan, mendayagunakan kekuatan yang ada. Jadi disinilah sangat disayangkan kalau orang tidak mau meluangkan waktu untuk mengkaji diri ini. Walaupun saya nggak pernah bosan saya. Melalui webinar, melalui Facebook, grup WA, Instagram, di YouTube, saya selalu ajak orang itu. Padahal dalam budaya kita, orang Nusantara ini perlu dicatat ini ya, mengenal diri ini sudah menjadi kaji utama. Sebelum Islam, Kristen ada di sini, ini nenek moyang kita sudah mengkaji diri. Kalau nggak percaya, coba sebagai orang Bugis atau Makassar, tanya orang tuanya. Ada itu istilah mengkaji diri itu. Dengan bahasanya. Di Jawa juga ada. Di Minang juga ada. Jadi nenek moyang kita itu betul-betul memahami pangkal sukses itu dari kaji diri tadi. Sehingga ada istilah dalam budaya kita Nusantara ini, mungkin saya rasa Pak Gus sama Pak Nur belum pernah dengar. Disebut Tridaya Sakti. Tridaya, 3 kekuatan. Di dalam bangsa Nusantara ini sebelum Islam ya, sebelum ada agama ini, sudah mengenal Tridaya Sakti. 3 kekuatan yang sakti di manusia itu ada 3. Itu unsur rasa, cipta, dan karsa. Nah, orang akan sukses kalau dia mampu mengelola yang 3 ini dengan sinergi dan harmonis. Itulah hasilnya Borobudur, perahu pinisi, kapal jung, falsafah-falsafah adat, filosofi-filosofi kehidupan, hasil dari olah rasa, cipta, dan karsa. Sehingga nenek moyang kita dulu adalah bangsa yang berperadaban luhur, adiluhung. Konon kabarnya Sriwijaya menguasai 2/3 dunia ini. Majapahit menguasai Nusantara. Jadi kalau nenek moyang kita bisa luar biasa, kenapa kita tidak? Ada falsafah mereka. Jales Veva Jaya Mahe. Di laut kita jaya. Di Nusantara ini memang poros maritim dunia dulu, Pak. Nusantara ini. Bagaimana dahsyatnya orang-orang Bugis itu di lautan. Penguasa Selat Malaka. Dan juga ada istilah Ijo Royo Royo.
gemah ripah loh jinawi, tototan terem kerto rahajo. Jadi pernah terjadi di bangsa kita ini yang gemah ripah loh jinawi. Semua bertaburan. Di sawah padi menguning, di ladang jagung siap dipanen, di kandang ternak berkembang biak. Coba tuh nenek moyang kita. Tongkat kayu dan batu jari tanaman. Tanah kita, tanah surga. Namun sayangnya hari ini banyak di antara kita yang tidak menyadari karunia Allah ini. Bahwa kita punya 3 kekuatan yang luar biasa, yang oleh nenek moyang kita sudah dibuktikan. Dan itu ada di kita hari ini, Pak. Karena genetika, DNA itu kan menurun. Kita ini punya DNA yang unggul. Jadi jangan disia-siakan. Nah, sementara itu guru mursyid kita yang lain lagi, Allah yarham Haji Nasir Adnin, mengingatkan bahwa pengetahuan tentang diri itu meliputi 4 hal. 1, siapa aku? Dari mana aku datang? Ini harus kita jawab. Kedua, apa tujuan kedatangan kita dan persinggahan kita di dunia ini? Ya, apa tujuannya nih? Yang ketiga, kita mau kemana sesudah ini? Yang keempat, di manakah kebahagiaan sejati dapat kita temukan? Ini terjawab, clear masalah kita. Jadi persoalan bangsa ini di sini masalahnya. Kita belum bisa menjawab dari mana mau kemana dan mau apa hari ini gitu ya. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Allah, mari kita coba urai satu persatu ini pelan-pelan. Pertama, siapa kita? Kita ini makhluk spiritual, ini sadar itu. Makhluk spiritual yang sedang terperangkap dalam dunia material. Jadi jangan dibalik, kita ini bukan makhluk materi. Kita makhluk spiritual. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi dalam ayat selanjutnya diingatkan oleh Allah, summa radatnahu asfala safilin. Tapi dia akan bisa jatuh lebih rendah lagi. Jadi aspal itu bahasa Quran sebenarnya. Asfala safil ini yang paling bawah, keinjak-injak orang. Itu aspal itu ya. Dia bagus kan aspal, mahal, tapi keinjak-injak orang. Nah, apabila kita memahami ini, kita harus sadar bahwa kita ini makhluk sempurna. Di mana letak kesempurnaan kita? Jadi kesempurnaan itu adalah eksistensi. Bahwa manusia itu berada pada 3 keadaan sesungguhnya. Intelektualitas, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, kalau 3 hal ini kita jalani secara seimbang dan harmonis, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Dalam budaya kita, budaya Nusantara ini, terutama di masyarakat Bali, itu ada falsafah Trihita Karana. Trihita Karana ini adalah 3 konsep kebahagiaan. Ini budaya Nusantara. Nah, cuma dikembangkan oleh masyarakat Bali. Ini sebuah konsep spiritual, ya, kearifan lokal, sekaligus falsafah hidup masyarakat Bali yang bertujuan untuk membentuk manusia selaras dengan diri, Tuhan, Sang Pencipta, dan alam semesta. Jadi falsafah ini mengajarkan ada 3 penyebab kebahagiaan. Yaitu bersumber pada harmonisnya hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan sesama alam sekitar kita. Nah, dalam Al-Quran dikatakan,
Hablum minallah, hablum minan nas, hablum min albi'ah. Nah, yang ketiga ini orang lupa kaji ini. Kita sibuk mengkaji hablum minallah, hablum minan nas, lupa hablum min albi'ah. Jadi hubungan dengan Allah, dengan manusia dan alam. Kalau kita nggak harmonis dengan yang tiga, dalam tiga hubungan ini, kita nggak akan bahagia. Nah, inilah konsep menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan yang nanti perlu kita jalani. Nah, lalu kita perlu mengetahui hakikat penciptaan manusia. Untuk apa sih manusia diciptakan? Di antara seluruh makhluk Allah yang banyak macamnya ini, sampai corona ini. Gitu. Ini kan ciptaan Allah semua. Di balik penciptaan itu, tentu Allah punya tujuan-tujuan. Memahami tujuan penciptaan diri, itu menjadi penting untuk kita pelajari. Namun sayangnya ini juga yang sekarang kurang. Bapak bayangkan untuk jadi insinyur itu berapa tahun? 17 tahun, Pak. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 5 tahun kuliah. Baru kita bisa insinyur. Tapi kita nggak sempat mengkaji diri kita. Ini sayangnya gitu. Sehingga kita nggak tahu untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah ini. Nah, inilah kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi manusia diciptakan hakikatnya untuk melakukan traveling, perjalanan. Di ibadah itu kan perjalanan rohani dan perjalanan spiritual. Dan juga perjalanan fisik. Menuju kemana? Menuju Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita datang dari Allah, kembali ke Allah. Jadi kita travel di dunia ini sungguhnya. Lalu apa ongkos travelingnya? Itu dengan ilmu yang dimanifestasikan dalam kehidupan. Berupa amal soleh, berbuat baik, dan meninggalkan yang buruk. Nah, jika itu semua dilakukan, maka proses traveling kita berjalan dengan baik, sempurna. Nah, terbukalah hijab-hijab kesulitan, kebingungan dari amal kebaikan kita tadi. Perwujudan amal soleh inilah, kalau kita laksanakan, berarti kita sudah melaksanakan peran kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi tadi pertama kita kan diciptakan untuk beribadah. Wujud ibadah itu adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ibadah kita paling tinggi itu jadi khalifah itu ibadah yang paling tinggi, Pak. Jadi bukan dari kuli fil ard kita ini, jadi khalifah fil ard. Maunya Allah ini ya. Toh akhirnya menjadi kuli itu kan nggak salah Allah lagi gitu ya. Nah, apa tugas kita sebagai manusia di bumi ini? Pertama, mewujudkan kemakmuran di bumi ini. Kedua, mewujudkan kebahagiaan hidup. Ketiga, ta'awun, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu tugas kita sebenarnya. Nah, sayangnya kita kan selamanya hanya disibukkan oleh hal-hal yang sepele kan. Hanya masalah perut saya sejengkal aja. Dari pusar ke bawah. Kan sangat naif kita ini gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan sore ini kita bangkit semangat nih untuk menjadi khalifah. Karena itu tugas kekhalifahan itu merupakan tugas suci, Pak. Ya, tugas suci. Dan amanah Allah. Sejak manusia pertama, nenek moyang kita Adam, sampai akhir zaman akan datang. Itulah merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Abdullah. Jadi Abdullah itu ngejawantah menjadi khalifatullah. Seorang hamba Allah itu dia akan berubah menjadi khalifah Allah. Jadi nggak mungkin dia menjadi kuli manusia, orang dia khalifah Allah. Nah, lalu tadi ada pertanyaan, mau kemana kita habis ini? Jadi dunia ini sebenarnya kan hanya tempat persinggahan tadi ya. Tadi perjalanan kita menuju ke akhirat, menuju Allah tadi. Jadi kita mau nggak mau harus mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadap Allah.
Nah, Rasulullah SAW dalam sabda beliau mengatakan, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini memberi bimbingan kepada kita sebagai orang yang beriman tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, bertindak, dan menempatkan diri di dunia ini. Karena kita orang asing atau orang sedang melakukan perjalanan, orang yang tinggal sementara. Jadi janganlah terikat hati kita ke dunia yang ada ini, Pak. Sengsara kita nanti. Kita harus terus merindukan untuk kembali ke kampung halaman kita. Yaitu pernah ditempati oleh nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Yaitu surga, Al-Jannah. Harusnya kita rindu ke sana gitu loh. Disibukkan ke sana. Jangan pusingan dunia ini. Nah, oleh karena itu, kita harus paham jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Semua orang hari ini pasti ingin bahagia. Tapi sudahkah kita bahagia? Soalnya nggak ada makhluk yang tidak pengen bahagia. Tapi anehnya banyak orang menganiaya diri sendiri, Pak. Itu anehnya. Dia jadi koruptor, akhirnya di penjara. Dia minum minuman keras, akhirnya jadi pemabuk. Lama-lama jadi gila. Dia ingin bahagia, tapi yang dia lakukan menyiksa dirinya gitu. Nah, bagaimana supaya kita bahagia? Hanya satu. Kebahagiaan itu hanya dapat kita temukan melalui ridhonya Allah. Fi mardatillah. Jadi apapun kondisi saat ini, kita harus laksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah untuk mengharapkan keridhoannya Allah. Kita akan bahagia. Nah, cuma kan selama ini kita selalu mengharap ridho Allah, tapi nggak pernah ridho ke Allah. Banyak orang itu, saya mau mengharap ridho Allah. Nah, sudahkah ridho kamu kepada Allah atas takdir buruk hari ini? Jadi artinya, Pak Nur sama Pak Kus, mari kita ridho menerima keadaan hari ini. Apapun hari ini. Covid, resesi ekonomi, bisnis nggak jalan, proyek macet, kita harus ridho terima. Tapi, mari kita jadikan ini sebagai titik balik kita, gitu, turning point untuk kita bangkit dari keterpurukan, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Crisis is opportunity. Jadi krisis ini kan ada peluang sebenarnya harus kita tangkap. Nah, bagaimana kita cara menangkapnya? Nah, untuk itulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah, dan langkah awal kita adalah mengenal diri kita sendiri. Nah, begitulah kira-kira kajian kita sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.